Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arlinda Sesilawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu motivasi mengenai usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sampurasun, jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar terus mendapatkan notif dari channel video ini. Kita langsung masuk ke videonya. Teman-teman udah nggak asing sama kalimat tersebut? Udah sering mendengar kalimat tersebut bahwa kalau misalnya teman-teman usaha dengan maksimal, apapun hasilnya itu gak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin teman-teman pernah mikir, saya sudah melakukan usaha seperti ini, tapi mengapa hasilnya gagal? Tapi mengapa hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan? Tapi mengapa saya sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Di balik itu semua sebenarnya bukan hanya hal negatif saja nih hasil yang teman-teman dapatkan, tapi juga mungkin ada surat yang tersirat dari hasil tersebut. Contohnya ketika teman-teman ingin masuk ke sekolah anggaplah sekolah favorit, teman-teman udah belajar mati-matian, udah belajar keras, udah benar-benar belajar 24 jam untuk usaha untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, tetapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman bayangkan. Sebenarnya mungkin di salah sisi tertentu ada pesan tersirat bahwa kalau misalnya teman-teman masuk sekolah favorit tersebut, teman-teman nggak akan pernah bisa untuk mengejar orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin bisa teman-teman nanti akan tertatih-tatih untuk di sekolahnya, nggak akan have fun sama teman-teman, nggak akan bergaul dengan baik dengan teman-teman, terus mungkin nanti bakalan dikucilin. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang buruk pun sebenarnya tidak semuanya buruk, tetapi ada banyak hal pesan tersirat di belakangnya yang kalau misalnya kita tuh bakal mengerti ketika kita sudah melewati hal tersebut. Kita bakal berpikir ternyata ini alasan saya, mungkin Tuhan tidak memasukkan saya ke sekolah favorit tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita merasakan hal tersebut, mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya mungkin yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik, dan yang menurut kita buruk belum tentu juga menurut Tuhan buruk. Tapi yang menurut Tuhan baik pasti itu sudah sangat baik. Nah, kemudian ketika teman-teman mengalami hari yang sedih, hari yang galau, bahkan stres untuk menemani hari-hari, di masa itu teman-teman seakan-akan sangat lelah, terus berputus asa, bahkan menyerah. Dan mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak, kenapa sih saya ngelakuin hal ini, kenapa saya nggak melakukan hal tersebut aja, kenapa saya nggak melakukan hal itu, kenapa harus melakukan hal ini? Dari situ saya belajar bahwa kita tidak boleh untuk menyalahkan semua keadaan yang sudah terjadi, karena semua yang telah terjadi itu merupakan pelajaran bagi hidup kita. Kalau misalnya teman-teman tidak melewati fase tersebut, mungkin teman-teman nggak akan seperti sekarang ini. Dulu dari pengalaman saya sendiri, saya mengikuti seluruh tes seperti SBMPTN, SNMPTN, pokoknya tes-tes yang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya melewati itu semua, tetapi tidak ada satu tes pun yang berhasil saya dapatkan, yang berhasil saya lolosi. Dari situ saya berpikir sebelumnya di situ memang salah saya, di mana saya tidak mempersiapkannya dengan baik, di mana saya seperti saya bisa gitu. Karena sebelumnya saya tuh merasa saya ini bisa dibilang saya selalu dapat 5 besar dari kelas. Jadi saya merasa saya pasti bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Saya sudah terlalu sombong terlebih dahulu, hingga pada akhirnya saya lalai untuk mengusahakan apa yang saya inginkan, hingga pada akhirnya tidak ada satu universitas atau satu perguruan tinggi negeri pun yang menerima saya sama sekali. Di situ perasaan menyesal, sedih, perasaan galau, stres, pokoknya perasaan yang gak enak ada dalam satu waktu. Saya menangis, saya
benar-benar sudah tidak ada keinginan lagi untuk lanjutkan. Kemudian saya berpikir bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kalau misalnya kita stuck di situ, kita hanya memikirkan apa yang sudah kita lakukan dan kita menyerah, menurut saya itu bukan jalan terbaik dan bukan solusi terbaik dalam hidup. Karena ketika kita gagal, bukan berarti dunia kita berakhir. Ketika kita gagal, Tuhan ingin kita untuk bekerja lebih keras lagi. Tuhan ingin kita untuk berdoa kepadanya lebih giat lagi. Tuhan ingin melihat keseriusan kita. Setelah kita gagal itu, apa kita akan benar-benar serius ataukah kita akan sama saja seperti sebelumnya gitu. Nah, dari situ saya putuskan untuk gap year, yaitu saya tidak melanjutkan kuliah selama 1 tahun. Di 1 tahun tersebut saya memiliki banyak pengalaman, tidak banyak, mungkin beberapa pengalaman yang membuat saya punya pengalaman baru gitu. Pertama, saya bekerja sebagai tutor di tempat les dekat rumah. Di situ saya juga untuk pertama kalinya saya mendapatkan uang sendiri. Saya bisa belanja menggunakan uang saya sendiri. Saya bisa membelikan makanan walaupun cuma martabak yang harganya cuma 20.000 untuk orang rumah. Tapi saya dengan bangga, walaupun itu cuma 20.000 itu saya bisa mendapatkannya, saya bisa membelinya dengan hasil saya sendiri. Nah, dari situ saya mengalami sebagai tutor selama 6 bulan. Di situ juga saya bertemu dengan banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang memberi saya motivasi, banyak yang mungkin seumuran dengan saya, mereka kuliah terus sambil untuk mencari uang dengan menjadi tutor di tempat les tersebut gitu. Nah, setelah 6 bulan saya menjalani tutor, saya memutuskan untuk fokus terhadap goal saya di awal, yaitu saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Akhirnya setelah 6 bulan itu saya berhenti dari tempat saya bekerja sebagai tutor. Saya kembali fokus, saya kembali belajar, saya ikuti bimbel-bimbel online, saya ikuti tryout online seperti di Instagram, Twitter, di web-web tertentu gitu kan. Dan saya juga sempat untuk menulis website di halaman website saya, menceritakan pengalaman yang menurut saya itu pengalaman berharga saya selama saya gap year. Nah, kemudian setelah itu saya belajar sampai pada akhirnya saya mengikuti tes. Ada tes SBMPTN, yaitu tes tulis untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, dan saya mengikuti tes untuk sekolah vokasi. Nah, dari 2 tes ini sebenarnya saya tidak terlalu berharap kepada ujian SBMPTN ini. Saya berharap kepada sekolah vokasi ini. Akhirnya saya mengikuti tes keduanya. Untuk pengumuman pertama itu adalah pengumuman sekolah vokasi. Ada dua sesi. Sesi pertama saya lolos, dan sesi kedua saya mengikuti tes dan ternyata saya juga dinyatakan lolos oleh sekolah vokasi tersebut. Pada akhirnya saya memasuki sekolah vokasi tersebut. Kemudian ada kemudian universitas. Saya tidak berharap banyak kepada universitas karena saya memilih jurusan yang memang tidak terlalu ingin saya untuk masuki. Jadi saya benar-benar ketika saya mendapatkan untuk sekolah vokasi tersebut, saya tidak terlalu berharap banyak kepada universitas tersebut. Hingga pada akhirnya pembukaan SBMPTN diumumkan. Ketika saya cek nama dan nomor pendaftaran saya, di situ warnanya hijau, yang berarti saya lolos. Dan saya merasa bahwa saya langsung terpikirkan bahwa ternyata ini jawaban dari segala kegagalan saya di tahun lalu ternyata terjawab di tahun sekarang gitu, dimana tahun lalu tidak ada satupun universitas atau perguruan tinggi negeri yang menerima saya sama sekali. Hingga pada akhirnya saya setahun mencoba untuk belajar lebih giat lagi, mencoba untuk mencari pengalaman baru lagi yang pastinya bakalan bermanfaat lagi buat diri kita nantinya. Hingga di tahun depan saya berpikir bahwa di tahun ini benar-benar rezeki saya gitu. Saya mendapatkan 2 universitas dan sekolah vokasi yang saya dapatkan, dan akhirnya saya memutuskan seperti pilihan saya di awal, saya ambil sekolah vokasi tersebut di mana jurusannya memang sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan apa yang saya mau, dan orang tua pun serta keluarga setuju. Oleh dari itu saya tidak ragu untuk mengambil sekolah vokasi. Yang mungkin kalau misalnya kalian dengar
sekolah vokasi mungkin hanya diploma, tidak seperti universitas yang sarjana, tapi diploma bukan suatu halangan atau suatu halangan untuk kita, dimana setiap sekolah memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Saya memilih diploma karena saya ingin lulusan siap kerja. Jadi saya ketika nanti lulus, insya Allah saya akan langsung siap untuk bekerja di lapangan. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya ketika gelas itu udah penuh, karena kita nggak akan menyadari betapa berharganya hal itu. Cobaan dan rintangan yang kita alami itu sebenarnya membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih ikhlas, yang mampu untuk memicu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita nggak pernah tahu nih jalanan di sebuah daerah itu rusak tanpa kita pernah menjelajahinya. Jadi wajar gitu kalau misalnya teman-teman datang ke daerah yang rusak terus teman-teman terjatuh, itu tuh hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah. Selama kita mau bangkit dan mencoba, itu menurut saya bukan suatu kegagalan, itu suatu pembelajaran. Karena ada yang bilang bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda, dan saya percaya itu. Saya pernah gagal di tahun itu, kemudian saya mencoba lagi dan ternyata benar, saya mampu untuk menggapai impian saya di awal. Jadi kuncinya buat teman-teman sekarang nih yang mungkin lagi stres, lagi galau, terus buat teman-teman yang bentar lagi mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau teman-teman yang ada di bangku sekolahan, usaha itu sangat penting. Usaha itu sangat penting. Doa pun juga sangat penting. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi teman-teman, mereka berdua harus selalu diimbangi, tidak boleh berat sebelah. Karena seperti yang sudah saya tadi ucapkan, mereka harus berkesinambungan agar menjadi tujuan yang baik dan dapat tercapai. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arlinda Siselawati. Pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah, saya akan memberikan satu motivasi mengenai hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, jadi teman-teman, kalau hidup teman-teman semua nih, mungkin lagi semangat-semangatnya untuk berusaha, untuk ngomong naon. Cut ya guys. Bye atuh. Cut. Diam. Oke, cut. Diam atuh, balelo atuh dah.